Salib, jalan keselamatan. Dalam kehidupan, setiap orang sedang mencari sesuatu yang sama, keselamatan. Kita ingin hidup yang damai, hati yang tenang, dan masa depan yang pasti. Banyak orang berusaha mencapainya dengan berbagai cara, berbuat baik, bekerja keras, mengejar keberhasilan, atau mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Namun seringkali, di balik semua usaha itu, ada kekosongan yang tidak terisi. Ada rasa bersalah yang tidak hilang, ada kegelisahan yang tetap ada, dan ada pertanyaan besar dalam hati, apakah aku sudah benar di hadapan Tuhan? Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita capai dengan usaha sendiri. Tidak ada kebaikan manusia yang cukup untuk menghapus dosa. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menjembatani jurang itu dengan kekuatannya sendiri. Disinilah salib menjadi jawaban. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan. Jalan itu bukan melalui usaha manusia, melainkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Salib adalah tempat di mana kasih dan keadilan Tuhan bertemu. Keadilan Tuhan menuntut hukuman atas dosa, tetapi kasih Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." Yesus mati bukan ketika kita sudah benar, tetapi ketika kita masih berdosa. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa seluruh dunia. Dia memikul hukuman yang seharusnya kita terima. Apa yang tidak bisa kita bayar, Dia bayar lunas. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Ini adalah pertukaran yang luar biasa. Yesus yang tidak berdosa mengambil tempat kita, supaya kita yang berdosa bisa menerima kebenaran dari Tuhan. Salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi simbol keselamatan. Di sanalah dosa diampuni, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, dan hidup yang baru dimulai. Kolose 1 ayat 21-22 berkata, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya." Melalui salib, kita yang dahulu jauh dari Tuhan diperdamaikan dengannya. Kita tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Namun seringkali manusia ingin mencari jalan lain. Kita ingin membuktikan diri, ingin merasa layak, atau ingin mendapatkan keselamatan dengan usaha sendiri. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa hanya ada satu jalan, yaitu salib. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Keselamatan adalah pemberian. Kita tidak bisa membelinya, tidak bisa mencapainya, dan tidak bisa menggantinya dengan apapun. Namun menerima keselamatan bukan berarti hidup kita tetap sama. Salib juga memanggil kita untuk hidup dalam perubahan. Lukas 9 ayat 23 berkata, "Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Artinya, kita tidak hanya menerima salib sebagai jalan keselamatan, tetapi juga sebagai jalan hidup. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, meninggalkan kehidupan lama, dan mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin hari ini kamu merasa belum layak. Mungkin kamu merasa dosa masa lalu terlalu besar, atau hidupmu terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi ingatlah, salib adalah untuk semua orang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Salib adalah bukti bahwa Tuhan mengasihimu.
Dia sudah membuka jalan keselamatan, dan Dia mengundangmu untuk datang kepadanya. Hari ini, jangan cari jalan lain. Datanglah kepada Yesus. Terimalah kasih karunia-Nya, dan hiduplah dalam keselamatan yang Dia berikan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membuka jalan keselamatan melalui salib MU. Aku percaya bahwa pengorbanan MU cukup untuk menebus dosaku. Ajarku untuk hidup dalam kasih karunia-Mu dan berjalan dalam kehendak-Mu setiap hari. Bentuk hidupku supaya semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.